Siap, silahkan yang tidak bisa buka kamera tidak apa-apa ya. Silahkan Ajeng, silahkan dilanjut. Baik Ibu, kita mulai dari bahwa pembelajaran kita berdasarkan RPS itu kita akan membahas tentang teknik pembuatan preparat oles dan preparat rentang. Kemudian membentukkan pemeriksaan laboratorium untuk preparat sitohistoteknologi. Kemudian pembuatan preparat oles dan preparat rentang. Kemudian menjelaskan tahapan pembuatan preparat jaringan. Kemudian memahami proses fiksasi, blocking, embedding, dan mounting. Kemudian melakukan proses fiksasi, blocking, embedding, dan mounting. Pada minggu ketiga kita akan membuat teknik-teknik pewarnaan untuk preparat. Kemudian melakukan pewarnaan terhadap preparat jaringan atau sel. Kemudian memahami pertemuan keempat dan kelima, memahami dan menjelaskan jenis jaringan, pemeriksaan laboratorium untuk jaringan. Kemudian menganalisa kasus-kasus gangguan terhadap jaringan. Kemudian memahami, menjelaskan, dan mengetahui histologi organ, sistem respirasi, kemudian pemeriksaan histologi untuk sistem respirasi, pemeriksaan laboratorium histologi untuk sistem respirasi, kemudian UTS. Nah, pertemuan tersebut, materi-materi tersebut yang kita bahas pada pertemuan sebelum UTS ini. Nanti setelah UTS akan dilanjutkan oleh Ibu Bayi Isti dengan silabus dari nomor 9 sampai ke nomor 16. Jadi Ibu akan masuk dari sesuai pada RPS dari nomor 1 sampai nomor 16. Jadi Bahari ini sedang di mana ya? Kok kayaknya goyang-goyang ya? Kemudian kita akan masuk ke bahan ajar. Bahan ajar yang akan kita gunakan dalam sitohistoteknologi ini adalah ada beberapa buku yang akan kita gunakan. Jadi silahkan dicari ya buku-buku ini ya. Yang pertama ini adalah merupakan buku wajib. Jadi silahkan yang sedang membuka laptop, buka ini judulnya yang sedang Ibu tunjuk. Apakah kelihatan? Sitohistoteknologi bahan ajar BPPSDMK. Kelihatan Ayu Ningsih? Kelihatan, Bu. Oke, kita akan buka. Silahkan semua mendownload buku ini. Buku ini gratis, jadi silahkan di-download. BPPSDMK, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, tahun 2017, dengan judul buku Sitohistoteknologi. Jadi silahkan di-download ya. Terima kasih untuk yang sedang berada di lab dan sudah sering membantu lab. Isna Wawan, terima kasih. Ya, Bu. Silahkan di-download ya materi-materi ini ya, buku sitohistoteknologi yang ini. Sudah jelas silahkan di-capture ya. Nanti semua di-download ya. Ya, Bu. Oke. Nah,
Nanti berdasarkan silabus tersebut kita akan masuk ke buku-buku yang ini. Kemudian bahan ajar yang kedua adalah ini. Nah, ini adalah Benchroff Theory. Ini tidak bisa di-download, nanti akan Ibu berikan ke grup. Silahkan dipelajari. Ini buku berbahasa Inggris. Silahkan dipelajari. Ini salah dua. Yang tadi itu yang pertama dari BPSDMK, ini kemudian ini adalah dari Benchroff. Pada grup yang tadi itu adalah grup kita untuk Sito-Histo ya. Akan Ibu kirimkan materinya di situ. Ya Bu, ya Bu. Kalau nggak mau nge-download yang dari BPSDMK itu Ibu kirimkan di situ juga ya, supaya tinggal dipelajari saja. Ini Bu. Ya, Bu. Dan mohon maaf jika Ibu dalam menjelaskan itu kelambatankah, kecepatankah mungkin. Harapannya kenapa ini dipisahkan A dan B adalah supaya semua mahasiswa itu dapat merasakan. Mungkin jika diajar dengan Ibu agak susah, mungkin nanti kalau Bu Isti yang masuk itu lebih semangat sehingga mudah lebih paham seperti itu. Jadi maka sistemnya kami rubah. Jadi cross nanti setelah UTS, kelas B ini akan oper ke Bu Isti dan kelas A oper ke Ibu. Seperti itu ya. Kemudian, oke. Kemudian ini adalah apa sih sebenarnya sitohistoteknologi itu? Ibu kasih gambaran materi secara sekilas saja. Yang akan Ibu share ini adalah berdasarkan hasil pengamatan saat Ibu melakukan PKL. Saat Ibu PKL bukan melakukan ya. Saat Ibu PKL beberapa tahun lalu sebelum COVID ya, sekitar 2019. Jadi sitohistoteknologi itu adalah dua ilmu. Yang pertama itu adalah sitologi, yang kedua adalah histologi. Sitologi adalah ilmu tentang cairan, tentang sel. Sedangkan histologi adalah ilmu tentang jaringan. Jadi dalam sitohistoteknologi kita akan mempelajari tentang ilmu tentang sel dan jaringan. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah ketika terjadi ketidaknormalan pada sel dan jaringan, maka dapat dideteksi dengan pemeriksaan sitohistoteknologi ini. Jadi sito itu tentang sel, kemudian histologi tentang jaringan. Ibu contohkan sedikit. Kemudian apa saja sih jenis ketidaknormalan dalam sitologi itu contohnya. Jadi karena ini pertemuan pertama, selain akan diberikan bahan ajar, Ibu juga akan memberikan gambaran umum mata kuliah. Jadi gambaran umum mata kuliah tentang sitohistoteknologi. Kalau sitologi itu melakukan pemeriksaan tentang sel, misalnya pada pemeriksaan pap smear, pernah mendengar pap smear? Oke. Jadi baik. Jadi kalau Ibu cerita gambaran secara umum mungkin paham. Dulu tahu ada artis yang namanya Julia Perez itu meninggal karena penyakit apa? Kanker kepala. Kanker serviks. Oh, ya, Oke. Nah, beliau itu menderita kanker serviks. Nah,
salah satu pemeriksaan yang digunakan untuk menunjang pemeriksaan kanker serviks itu adalah pemeriksaan pap smear. Nah, pada pemeriksaan pap smear itu yang diperiksa adalah sitologinya, selnya. Jadi, adanya virus tersebut, dia akan merubah struktur sel di dalam tubuh seseorang tersebut, sehingga dengan melakukan pemeriksaan terhadap sel tersebut dapat dilihat bahwa sel itu telah mengalami perubahan dari yang normal menjadi yang tidak normal. Jadi pada orang kanker serviks itu, contohnya Juve itu, dia ada perubahan dalam struktur selnya. Nah, itulah yang akan kita lihat pada pemeriksaan sitologi. Bagaimana caranya? Jadi itu dilakukan teknik sampling pap smear dengan memasukkan suatu alat ke dalam rongga serviksnya, kemudian diambil cairan pada permukaan serviks tersebut, kemudian dibikin sediaan di atas objek gelas, kemudian sediaan tersebut dilakukan pewarnaan seperti pada bakteri. Nah, kemudian itu dilakukan pemeriksaan oleh dokter patologi. Batasan kita selaku ATLM pada pemeriksaan sitohistoteknologi ini adalah sebagai pembuat sediaan dan interpretasi kualitas hasil. Jadi, yang melakukan pemeriksaan terhadap preparat yang kita buat itu adalah bukan ATLM, tetapi dokter patologi klinik. Jadi kita itu mempersiapkan sampel, kemudian membuat preparat. Nah, preparat itu dilakukan pewarnaan oleh ATLM, kemudian interpretasi kualitas sediaan, dan setelah interpretasi kualitas sediaan dan dapat terbaca, maka sampai itulah batasan kita. Itu contoh untuk sitologi. Nah, sekarang pada layar ini ada gambar. Ini sudah Ibu sebutkan bahwa ini adalah dokumentasi pribadi saat Ibu melakukan Ibu PKL di lab PA, di lab patologi anatomi Rumah Sakit Islam. Yang ada di gambar ini adalah potongan daging ya. Daging ini adalah daging yang berasal dari organ payudara. Kan dalam pemeriksaan histologi ini kita akan melakukan pemeriksaan terhadap jaringan ya. Jadi jaringan tadi sel dan jaringan. Kalau tadi selnya Ibu sudah contohkan sel terhadap pada pemeriksaan pap smear, ini adalah histologi pemeriksaan terhadap jaringannya. Jadi pada orang yang telah kanker payudara, kemudian dilakukan pengangkatan payudara tersebut, tentunya dilakukan pemeriksaan jaringan atau pemeriksaan histologi yang merupakan salah satu dari ilmu yang kita pelajari di dalam dunia ATLM ini. Yang tahapannya, ini kita bisa lihat ini potongan daging yang diperoleh dari ruang OK, ruang operasi. Setelah dia keluar dari ruang OK, kemudian ini dilakukan proses. Siapa yang melakukan prosesnya? Kita sebagai ATLM. Bagaimana caranya agar daging atau jaringan atau histologi yang diambil dari pasien ini tidak berubah, dapat sesuai dengan bentuk aslinya. Bagaimana tahapan-tahapannya? Itu tahapan-tahapannya banyak. Jadi pertama kali, ini cerita dulu karena pertemuan pertama kali sampel itu masuk, keluar dari ruang operasi, ruang OK, itu kemudian langsung diberikan buffer formalin untuk fiksasi. Kalau dalam bakteriologi fiksasi itu menggunakan
api. Kalau di sini fiksasi itu salah satunya itu menggunakan buffer formalin. Nah, ini adalah bagian putingnya, ini adalah bagian dagingnya. Kenapa ini sudah tidak merah? Karena ini telah dilakukan fiksasi. Jadi fiksasi itu salah satu proses di dalam sitohistoteknologi yang akan membuat jaringan itu seperti matang. Jadi fungsinya adalah mempertahankan bentuk dan struktur jaringan itu seperti jaringan sehat. Jadi ini terlihat seperti sudah dimasak ya, seperti sudah matang. Nah ini kita potong. Kita potong, diukur volume sampelnya, ini adalah proses pemotongan. Nah, ini adalah salah satu contoh jaringan lain. Ini adalah trakea ya, kalau nggak salah pada bagian ini. Ini payudara. Jadi kalau Ibu lihat selama Ibu PKL di sini 2019 kemarin, dalam satu hari itu kurang lebih ada 10 sampel yang kita terima itu berisi potongan payudara yang dibawa di dalam wadah yang sudah direndam dengan buffer. Jadi kita yang ATLM itu tahap pertama itu begitu dia datang dari ruang OK itu kita lakukan pemotongan yang lebih kecil sesuai dengan teorinya nanti. Jadi agar dia dapat masuk cairan yang digunakan untuk fiksasi tersebut. Nah, ini dilakukan pemotongan. Kemudian yang di sini, ini dapat terlihat lebih jelas, mungkin ini bagian atas. Jadi dalam satu hari itu, Ibu besarin ya, jadi dalam satu hari itu kita menerima itu sampai 10 sampel. Abaikan talenannya ya. Ini adalah organ payudara tersebut yang udah difiksasi, cuman kita akan potong menjadi kecil-kecil. Nanti kecil-kecil itu dia dilakukan tahapan fiksasi, kemudian nanti dia akan embedding dan lain sebagainya hingga dia menjadi sediaan yang sudah terpotong dengan tipis seperti lembaran kulit ari, sehingga dia dapat dibaca di bawah mikroskop. Dapat kelihatan ya. Nah, ini adalah salah satu alat khas yang ada di dalam lab sitohistoteknologi, ini adalah mikrotom. Jadi dari yang kita potong-potong tadi itu masih banyak prosesnya hingga dia menjadi sebuah sediaan. Bagaimana prosesnya itu? Itu yang kita pelajari di dalam mata kuliah ini. Jadi di sini kalau misalnya lab itu ada mikroskop, di sini juga ada mikrotom. Mikrotom fungsinya untuk memotong jaringan tadi sehingga menjadi jaringan yang sangat halus, sangat tipis sehingga dia dapat dihamparkan di atas objek gelas. Nah, ini di bagian kanan ini yang sudah dihamparkan di atas objek gelas. Jadi lembaran potongan yang sangat tipis itu dihamparkan di atas objek gelas, kemudian dilakukan pengecatan, barulah dilakukan pewarnaan. Nah, ini adalah reagen-reagen atau bahan yang digunakan dalam pemeriksaan sitohistoteknologi ini. Nah, ini adalah mikrotomnya. Jadi pemotongan di atas mikrotom tersebut, nanti potongan daging yang besar tadi hingga keluar seperti koran. Pernah ngelihat koran di zaman dahulu? Dia mengalir koran seperti panjang. Nanti itu dia diletakkan di atas water bath. Kemudian ditangkap oleh objek gelas hingga dia nempel pada objek gelas kita. Barulah dia dilekatkan di atas objek gelas. Nanti itu dilakukan pengecatan. Setelah dilakukan pengecatan, ATLM itu interpretasi kualitas sediaan, barulah nanti ketika hasil pewarnaannya baik, dapat terbaca, barulah nanti akan dibaca oleh dokter patologi. Dokter PA ya, patologi anatomi atau patologi klinik.
Nah, ini adalah jenis-jenis pewarnaan yang digunakan dalam lab sitohistoteknologi. Di sini ada namanya pewarnaan hematoksilin, eosin. Sini adalah pengecatan histologi.